pintu-pintu semua kebutuhan akan dipenuhi dari segala penjuru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagai seorang muslim pasti kita sangat faham dan yakin dengan dua susunan kata yang mulia ini. Alhamdulillah, yang berarti segala puji dan puja kehadirat Allah, satu-satunya Raja, Pencipta, Penguasa, semua yang ada di alam semesta ini, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Zat yang maha kuat, maha kuasa, maha adil, maha bijaksana. Tidak ada sekutu bersamanya dalam setiap keputusan dan kegiatannya. Zat yang maha agung, dan dia yang menciptakan juga mengurus seluruh makhluknya serta yang membinasakannya. Dia dengan kemahadilannya memberikan balasan yang maksimal kepada orang-orang yang patuh dan akan memberikan hukuman juga maksimal bagi para pembangkang dan kufur kepadanya. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita yang harus dan patut kita syukuri adalah Islam dan iman ini sendiri. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa Tuhan kita Allah. Kita jadi tahu kenapa kita ada di muka bumi ini. Apa tujuannya? Apa yang boleh kita kerjakan? Apa yang tidak boleh kita kerjakan? Apa yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan mana yang tidak boleh? Biasa dikenal di agama Allah dengan halal dan haram. Kita jadi punya tuntunan hidup karena kita beriman kepadanya. Dan ini nikmat yang luar biasa yang harusnya kita jaga, karena di dunia kita akan selalu terawasi dan terkontrol dengan pola hidup yang sempurna dan disempurnakan pula dengan mendapatkan balasan yang abadi di surga yang kelak nanti di akhirat sana. Dan Allah memerintahkan kita untuk menjaganya sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Maka alhamdulillah atas nikmat Islam dan iman ini, dan juga salah satu tujuan kita duduk di sini tentunya karena kita ingin mempelajari agama yang telah Allah titipkan kepada kita ini, atau agama Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita agama Allah, manusia yang telah Allah sempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, manusia yang paling pantas untuk diidolakan, dijadikan sebagai suri tauladan, karena sang Raja Allah lah yang telah perintahkan kita untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Dan buah tidak akan jauh dari pohonnya. Kalau ingin sukses menjadi seorang suami, orang tua, anak, sahabat, pedagang, politikus, atau apapun yang dikejar sebagai prestasi oleh manusia di muka bumi ini, maka tentu saja manusia ini telah mencapainya. Dan buah tidak akan jauh dari pohonnya, artinya kita akan mirip mendapatkan kesuksesan juga sebagaimana beliau mendapatkannya. Dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah dengan 10 rahmat. Dan ini sebuah karunia yang luar biasa, karena rahmat Allah meliputi segala sesuatunya. Pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan solusi dari permasalahan-permasalahan kita. Oleh karena itu sangat wajar setelah memuji Allah, alhamdulillah, kalau kita tidak henti-hentinya selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama saya akan menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurun nas la yashkurullah." Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia maka belum berterima kasih kepada Allah. Saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada semua teman-teman pengurus Masjid Abdullah dan juga pengelola komplek yang ada masjid ini tentunya. Kemudian semua teman-teman yang menjadi penyebab terlaksananya taklim kita ini. Semoga Allah ikhlaskan niat. Begitu juga tentu semua jemaah yang hadir, yang Masya Allah saya dengar kapasitasnya melebihi yang tadinya dijadikan target oleh teman-teman panitia. Semoga Allah ikhlaskan niat kita semuanya, sehingga betul-betul saya dan teman-teman semua di majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya, waktunya, mungkin ada yang mengeluarkan juga energi, harta,
diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sempurna di timbangan amal nanti pada hari kiamat, di mana setiap orang sangat membutuhkan tambahan amal dan juga menjadi penyebab tingginya derajat kita di surga. Allahumma amin. Dan juga selanjutnya saya ingin menyampaikan poin yang tidak kalah penting. Saya duduk di sini, saudaraku seiman, bukan karena saya lebih faham dan lebih tahu daripada Anda semuanya, tanpa mengurangi penghormatan kepada para asatidzah, para duat, dan teman-teman semua ada di sini. Saya karena memang diminta untuk mengisi pengajian, maka saya duduk di sini. Dan kita sama-sama belajar. Bagi seorang muslim, tidak ada batas untuk belajar. Dan tidak ada namanya ini adalah level maksimal sebagai seorang alim atau orang yang sedang menuntut ilmu ataupun orang yang sudah sampai tingkat mengajar. Karena kita akan terus belajar. Kita akan terus belajar sampai nanti ajal datang. Karena memang pondasi agama kita adalah ilmu. Mari kita ikhlaskan niat kita teman-teman sekalian. Kalau tadi ada yang datang hanya karena ajakan temannya, hanya karena ingin tahu, ya, misalnya testimoni saja, atau hanya karena ingin seremoni, meramaikan majelis, atau apapun, kalau ada indikasi-indikasi yang sifatnya duniawi, diubah di detik ini, niatnya ikhlas karena ingin menghadiri majelis ilmu, dan mengejar keutamaannya. Sungguh luar biasa keutamaan ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan lebih dari 100 keutamaan menuntut ilmu. Di antara riwayat-riwayat yang mulia dan kami dengarkan dari guru yang mulia Dr. Sulaiman Rahili hafizahullah di saat beliau mengingatkan tentang majelis ilmu, sebuah riwayat siapa yang keluar ikhlas ingin menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala dicatatkan baginya pahala haji lengkap. Belum lagi hadis-hadis yang sahih yang disebutkan oleh para ulama hadis dinukil tentang masalah orang yang keluar ikhlas menuntut ilmu maka seperti mujahid di jalan Allah, dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya karena ridho dengan perbuatan mereka. Mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan sekian banyak ya yang bisa kita kejar keutamaannya dan memang seharusnya seorang muslim beribadah seperti itu. Yang ketiga teman-teman sekalian, kalau ada yang kami sampaikan nanti benar dari Allah Subhanahu wa taala, maka terima dan amalkan. Majelis ilmu tujuannya untuk mendapatkan ilmu dan diamalkan. Kita tidak perlu dengar dan tahu dari siapa, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, kalau Allah, kalau Rasul, dan juga didukung dengan perkataan dan perbuatan para kaum salafus salih, dimulai dari para sahabat, turun-temurun kepada tabi'in, tabi'in, dan seterusnya, maka kita terima. Dan kalau ada yang keliru dari penyampaian saya, mungkin karena saya manusia biasa, tolong dimaafkan, tapi semoga tidak terjadi tentunya. Ini mungkin yang ingin saya sampaikan di pembukaan kita. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tafsir surah Al-A'raf, surah nomor 7 di ayat 96. Dimulai dari ayat 96. Karena kita akan membahas tentang masalah kunci keberkahan dari langit. Bisa juga seperti yang saya lihat sudah ada di spanduk judulnya keberkahan, ya, yang bisa didapatkan atau keberkahan hidup. Saya akan bacakan dulu firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi landasan bahasan kita, Al-A'raf surah nomor 7 ayat 96. Bermulai dari situ. Kita akan baca nanti mungkin sampai ayat 100-nya insyaallah. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau semua penduduk negeri-negeri di muka bumi ini tidak terkecuali, desa, kota, negeri, komunitas, mereka beriman dan bertakwa, dua ini, pastilah kami akan limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi sayangnya mereka mendustakan atau meragukan ayat-ayat kami sehingga kami siksa mereka disebabkan dengan perbuatan mereka itu. Di sini kita bisa perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi ayat ini menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah Allah menyampaikan kepada kita tentang syarat untuk mendapatkan keberkahan, dan makna keberkahan dari langit dan bumi adalah kecukupan. Kalau kita mau mudah fahami rezeki,
akan kita dapatkan dari langit dicurahkan dan dari bumi dikeluarkan. Nanti akan kita bacakan dari beberapa buku tafsir apa yang dimaksudkan dengan keberkahan di sini. Maka syaratnya adalah beriman dan bertakwa. Itu bagian pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah lawannya atau rivalnya. Sebaliknya, kalau mereka mendustakan, tidak beriman, mereka tidak bertakwa, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan siksa mereka. Berarti kita nggak punya opsi. Opsinya beriman dan bertakwa, maka akan dapat keberkahan, atau kufur, maka akan disiksa. Ini bagian utama daripada ayat ini. Kita akan fokus teman-teman sekalian sebenarnya ke bagian pertamanya. Karena kita sedang bahas masalah keberkahannya. Apa yang kita dapatkan kalau kita memenuhi dua syarat tadi, kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tetap akan singgung potongan keduanya, yaitu tentang masalah bagaimana kalau orang kufur dan akhir daripada akibat kehidupan atau kekufuran mereka. Saya akan coba bacakan dulu beberapa tafsir yang dinukil dari buku-buku tafsir berhubungan dengan masalah Al-A'raf ayat 96. Misal, dinukil, kita ambil sebagian karena buku tafsir ada puluhan bahkan ratusan buku tafsir. Ada tafsir Al-Mukhtasar, diterbitkan oleh Markas Tafsir di kota Riyadh, di bawah pengasuhan atau pengawasan Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjid Al-Haram, Mekah. Di tafsir ayat 96 Al-A'raf ini kurang lebih terjemahannya, sekiranya penduduk negeri-negeri itu yang kami mengutus pada mereka rasul-rasul kami kepada mereka, mereka percaya pada ajaran yang dibawa oleh para rasul dan takut kepada Rabb mereka, dengan meninggalkan kekufuran dan kemaksiatan serta menjalankan perintah-perintah Allah, niscaya kami akan membukakan untuk mereka pintu-pintu semua kebaikan. Pintu-pintu semua kebutuhan akan dipenuhi dari segala penjuru. Tetapi mereka tidak percaya atau mereka masih ragu. Dan mereka tidak takut tentang siksa Allah kalau mereka berbuat maksiat. Bahkan mereka ada yang mendustakan ajaran yang dibawa oleh para rasul-rasul kepada mereka, maka kami hukum mereka dengan azab yang datang secara tiba-tiba akibat dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Dalam tafsir yang lain, Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, ditulis oleh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar, beliau pengajar tafsir di Universitas Islam Madinah. Beliau mengatakan potongan pertama, walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk negeri itu yang telah kami kirim kepada mereka rasul, kalau kita sekarang Nabi Muhammad SAW, amanu, mereka beriman kepada para rasul dan yang diutus kepada mereka, wattaqau, dan mereka bertakwa, yakni meninggalkan kekafiran mereka dan tidak menetap pada perbuatan dosa-dosa mereka. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, yakni kami mudahkan mereka untuk memperoleh segala jenis kebaikan dari langit dan juga bumi, sebagaimana kemudahan didapatkan dengan terbukanya pintu-pintu yang sebelumnya tertutup. Yang dimaksud dengan kebaikan dari langit adalah hujan, dan kebaikan dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan, dan juga kebaikan-kebaikan lain yang bisa membuat roda kehidupan berjalan. Walakin kadzabu, tapi sayangnya mereka mendustakan itu atau meragukan ayat-ayat yang dibawa oleh para rasul. Mereka tidak beriman dan tidak bertakwa. Fa'akhadnahum, maka kami pun menyiksa mereka bima kanu yaksibun, disebabkan karena berupa perbuatan dosa yang mereka lakukan. Ini mungkin sudah mewakili teman-teman sekalian karena tafsirnya berkisar di makna apa yang tadi kita sampaikan. Artinya Allah Subhanahu wa taala memastikan semua kebutuhan kita, semua solusi dari permasalahan yang kita inginkan. Ya, kalau kita sedang sakit supaya sembuh, kalau yang belum punya keturunan supaya dapat keturunan, belum punya pasangan dapat pasangan, belum punya sumber income, pendapatan untuk dapat sumber income misalnya, atau apa saja. Ya, semua itu
kalau mau terpenuhi pintu-pintu kebaikannya, maka syaratnya dua. Beriman dan bertakwa. Baik, mungkin kita sudah sering dengar, teman-teman sekalian, iman. Saya sudah beriman Ustaz. Saya juga sudah sering dengar dalam ceramah masalah takwa. Sekarang kita mau lebih dalam, lebih kepada tazkiyatun nafsnya, lebih kepada bagaimana jiwa meresapi keimanan dan ketakwaan itu. Sehingga kita lebih mudah untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita. Kalau definisi iman sudah tidak asing, keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, kemudian aplikasi dengan anggota tubuh. Umumnya ulama memberikan definisi seperti itu. Orang mengucapkan dengan lisannya, orang yakini dengan hatinya, dan dia aplikasi dengan anggota tubuhnya. Yang kita ini titik beratkan adalah lebih kepada tazkiyatun nafsnya. Bagaimana pensucian jiwa dengan keimanan. Iman ini teman-teman tidak bisa kalau dia berdiri sendiri. Hanya ucapan lisan, ya saya sudah beriman. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman kepada orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam dan mereka belum menerapkan, ya, belum melaksanakan perintah yang diikuti dengan penuh keyakinan kalau Allah melihat dia, Allah akan memberikan balasan dan Allah benar dengan janjinya. Kalau dia berbuat dosa, dia takut dengan hukuman, maka itu masih dikatakan muslim. Makanya Allah SWT mengatakan, ya, jangan mereka mengatakan amanna, kullan tu'minu, walakin kulu aslamna. Kalian belum dikatakan beriman, tapi katakan kami sudah masuk Islam. Kalau hanya sekedar ucapan lisan. Tapi kalau dikuatkan dengan keyakinan dalam hati, bahwasanya memang betul Allah Azza wa Jalla itu ada, walaupun tidak nampak dengan mata kita. Karena fakta-fakta di sekitar kita semua menunjukkan adanya pencipta. Masjid ini, komplek ini, tidak akan pernah bisa berdiri tanpa ada yang menggambarnya. Tanpa ada yang membangunnya, buru-buru yang bekerja, tanpa ada yang membiayainya, listrik di masjid ini tidak akan bisa menyala, dan seterusnya. Pakaian yang kita pakai tidak mungkin kalau tidak ada yang menggambarnya, mendesainnya, yang membuat kainnya, menjahitnya, dan seterusnya. Fakta-fakta depan mata kita yang sehari kita lakukan, tidak mungkin semua itu ada tanpa ada yang membuatnya. Maka bagaimana dengan alam semesta yang luar biasa, begitu rapinya, pergantian siang malam, ya, kemudian rutinitas yang ada, semuanya dengan begitu rapi, waktunya, ya, musimnya, dan semua tertata dengan rapi, buah-buahannya, hewan-hewannya, manusianya, dengan berbagai macam karakter, sistem pencernaannya, kemudian pertahanannya, dan segala macam hal. Ini semua tertata dengan rapi. Tidak mungkin ini tidak ada penciptanya. Kalau kita sudah yakin dengan itu, hati kita dipenuhi dengan keyakinan walaupun tidak nampak Allah Azza wa Jalla, karena memang Allah Azza wa Jalla merahasiakan untuk melihat zatnya mulia, karena Allah menjadikan itu adalah nikmat terbesar di surga. Sebagaimana riwayat sahih dinukil dari Nabi SAW, kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga, ahli surga sudah masuk ke dalam surga, kemudian termasuk yang orang-orang beriman yang masih di dalam, ya, neraka, yang sudah keluar dari neraka, masuk neraka dulu, kemudian mereka akan, ya, masuk ke dalam surga. Ya. Artinya usatul mu'minin, orang-orang beriman yang punya dosa, mereka dibersihkan dulu di neraka, kemudian masuk dalam surga. Kalau sudah bersih semuanya di neraka, tertinggal orang kafir yang abadi, naudzubillah, orang munafik dan orang musyrik, maka Allah Azza wa Jalla mengumpulkan ahli surga sambil berfirman kepada mereka, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Maka mereka serentak mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan engkau masukkan kami ke dalam surga. Karena kita semua nanti kalau masuk ke dalam surga insya Allah, maka kita pasti akan lewati neraka. Ma minkum illa wariduha. Tidak ada siapapun kecuali pasti melewati di atasnya. Ya. Dan Nabi SAW berikan gambaran, golongan pertama lewat, ya, secepat kilat atau seperti sekedap mata. Ada yang seperti burung yang terbang, ada yang seperti kuda yang berlari, ada yang seperti orang yang berlari, ada yang manusia yang jalan, ada yang merangkak, ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi kita lewatin, makanya orang surga itu akan tahu bagaimana neraka itu. Lalu kemudian mereka mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan? Engkau selamatkan kami dari neraka, kami masuk ke dalam surga, abadi lagi. Kepemilikan abadi di surga. Di dunia ini kalau kita punya surat rumah, surat kepemilikan kendaraan cuma sementara, kalau meninggal pindah tangan kepada ahli waris dan terus saja dimiliki oleh orang-orang lain, kita cuma pakai sementara. Kalau di akhirat sekali kita miliki, khalidina fiha, kekal selamanya. Maka mereka mengatakan nikmat apa lagi? Kemudian
Allah Azza wa Jal mengatakan atau dikatakan oleh Nabi SAW, Allah Azza wa Jal akan mengangkat hijabnya. Sehingga pertama kali mereka semua melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahasempurnaannya. Maka semua ahli surga serentak mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Dan Allah menampakkan dirinya di pagi dan di petang hari, ya, atau memperlihatkan dirinya kepada ahli surga sebagai nikmat terbesar di sana. Jadi memang orang-orang kafir tidak akan melihatnya. Nah, beruntunglah orang-orang beriman kalau mereka beriman dan akan mendapatkan panduan selama di dunia dan juga di akhirat nanti akan mendapatkan sesuatu yang abadi. Nah, itu keimanan. Dan kalau dia terus dipupuk, sebagaimana ahli sunnah wal jamaah, ulamanya sepakat mengatakan al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan makin kuat gencarnya dan kuatnya kita beramal saleh, dan dia berkurang dengan maksiat. Kalau kita fahami dan kita coba godok supaya iman itu makin tebal, makin kuat dalam hati kita, maka kita bisa makin banyak mendapatkan keberkahan dijanjikan. Dan ditambah lagi iman itu dipartnerkan dengan takwa. Takwa ini artinya patuh. Allah bilang apa, yakin, ya, tadi dalam iman, kemudian kerjakan. Dikerjakan semua yang wajib dan sunnah, dan ditinggalkan semua apa yang dilarang, haram atau makruh. Ini dia poinnya. Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita lanjutkan dulu dan kita akan rincikan nanti masalah iman dan contoh-contohnya, melanjutkan firman-Nya, saya bacakan dulu ayat 97, karena ini menguatkan potongan kedua dari ayat. Tapi kita tidak akan banyak fokus membahas masalah itu, karena ini masalah hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman akan menambah iman kita. Artinya kalau kita pilih opsi lain, kita tidak beriman dan tidak bertakwa, Allah mengatakan, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu yang tidak mau beriman, tidak mau bertakwa, sudah sampai padanya penyampaian ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, para ulama, para da'i sudah mengingatkan, dia juga tidak mau mendengar. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Mereka lagi tidur, tiba-tiba gempa, tiba-tiba bencana alam, tiba-tiba mati, meninggal, dicabut ruhnya, lagi jalan, kemudian ditabrak misalnya, ya. Tapi di sini lebih kepada waktu tidur. Ayat 98-nya, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duham wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman yang tidak beriman dan bertakwa dari kedatangnya siksaan kepada mereka dari kami di waktu duha pada saat mereka sedang bermain-main? Kemudian di ayat selanjutnya 99-nya, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka masih merasa aman dari azab Allah yang mereka tidak dapat menduga-duganya? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali kaum yang merugi. Terakhir ayat 100-nya Allah mengatakan, awalam yahdi lil ladina yarithuna al-arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah lenyapnya penduduk yang pernah menghuni negeri itu, bahwa kalau kami menghendaki kami azab mereka karena dosa-dosa mereka, dan kami kunci mata hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar dan mengambil pelajaran. Berapa banyak peringatan-peringatan Allah SWT dari fenomena alam. Di negara kita pernah terjadi longsor, banjir, gempa, dan sehebat apapun orang itu, dia sulit sekali untuk menyelamatkan diri. Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan semua itu sebagai peringatan agar mereka kembali kepada potongan awal ayat, yaitu beriman dan bertakwa. Tapi selama mereka tidak beriman, maka takwa tidak akan bermanfaat. Tapi kalau mereka beriman dan takwa mereka masih lakukan, mereka tidak lakukan, misalnya mereka beriman tapi mereka masih dosa dan amal soleh masih dicampur baurkan. Ini masih sering datang peringatan-peringatan, gangguan-gangguan, ribut rumah tangganya dan segala macam, supaya dia kembali juga, supaya mereka tadarru'un, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan semaksimal akan didapatkan kalau betul-betul dia menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjanjikan dari sisi lain, teman-teman sekalian, kalau kita beriman, kita beramal saleh, tidak mungkin Allah datangkan hukuman, tidak mungkin.
Dijamin. Di dalam Al-Quran surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Kalau teman-teman lewat ayat ini jangan lewatkan begitu. Kalau baca jangan lewatkan begitu saja. Pegangi sebagai prinsip dan janji benar dari Allah. Surah Hud surah nomor 11 ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidak akan pernah hai Muhammad, Tuhanmu atau Tuhanmu sekali-kali tidak akan pernah membinasakan negeri-negeri secara zalim. Gak mungkin gempa, longsor, bencana alam datang. Tidak mungkin tiba-tiba rumah tangga itu rusak, kacau, anak tiba-tiba durhaka, tiba-tiba dapat PHK kerja. Gak mungkin. Penyakit gak sembuh, itu gak mungkin secara zalim. Sedangkan penduduknya berbuat kebaikan. Ini janji dari Allah SWT. Artinya kalau betul-betul maksimal bertakwa, ya, beriman dan bertakwa, janji Allah benar tadi di ayat 96. Pasti kami bukakan semua pintu keberkahan. Cuma bukan dari langit saja, dari bumi pun. Apapun akan dia dapatkan solusi dan jalan keluarnya. Ini poin yang luar biasa yang harus kita fahami baik-baik. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menjanjikan itu. Di dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 59 Allah Azza wa Jalla juga berfirman. Al-Qasas surah nomor 28 ayat 59. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimin. Dan tidaklah Tuhanmu hai Muhammad membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami pada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Ada permasalahan tidak pecah, tidak selesai-selesai, permasalahannya ada di sini. Permasalahannya ada di pelanggaran kita. Ikhwan dan akhwat sekalian, coba fahami baik-baik secara tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada hidup kita, tidak usah langsung nyalahkan siapapun di sekitar kita. Yang paling pertama, introspeksi diri. Hubungan antum sama Allah rusak atau tidak? Terganggu atau tidak? Antum sedang buat maksiat gak? Karena semua dosa dan pelanggaran itu akan mendatangkan ujian-ujian itu. Tapi kalau tidak, harusnya tidak. Lalu bagaimana Ustaz kami memahami hadis Nabi SAW bahwasanya ujian itu yang paling berat kepada para nabi-nabi? Ini beda. Hadis itu disebutkan oleh Nabi SAW pada saat beliau sedang demam. Ada seorang sahabat datang lalu memegang baju beliau, selimut beliau, tembus demamnya. Lalu sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, Anda terkena demam yang tidak umum. Ini luar biasa. Kata Nabi SAW, iya, kami para nabi-nabi diuji 2 kali lipat yang diujikan pada kalian. Lalu kemudian sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, apakah berarti Anda juga dapat double pahala? Kata Nabi SAW, iya. Nah, lalu orang tanya, siapa orang yang paling berat ujiannya ya Rasulullah? Ujian yang paling berat para nabi-nabi. Lalu orang-orang yang mendekati nabi-nabi tersebut secara keimanan. Dan kalau imannya kuat, Allah akan beratkan ujiannya. Kalau dia imannya lemah, maka Allah uji sesuai dengan beratnya atau kadar imannya dia. Apa yang dimaksud di sini? Jangan sampai antum digoda syaitan lalu mengatakan, kalau gitu saya nggak usah jadi orang beriman Ustaz, karena kalau jadi orang beriman berat ujiannya. Bukan. Ingat kasusnya, Nabi SAW lagi demam. Berarti orang-orang beriman, kalau dia lagi demam, dibandingkan dengan orang yang lebih lemah imannya, yang beriman lebih lama sedikit waktunya. Misal orang biasa demamnya seminggu, antum mungkin bisa 2 minggu. Tujuannya untuk lebih menambah pahala, untuk menambah derajat. Bukan didatangkan ujian khusus yang tidak semua orang kena, bukan itu yang dimaksud. Tapi kalau ada ujian yang tidak normal datang, itu berarti dari berusaha. Ingat perkataan salafus saleh, saya bisa tahu saya punya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada saat terjadi perubahan sikap dari pasangan hidup. Cemberutnya pasangan, marah-marah tanpa sebab. Mungkin istri kalau di sini ikhwah minta cerai tanpa sebab atau ya. Anak-anak tiba-tiba berubah sikap. Beliau mengatakan perubahan sikap pasangan, perubahan sikap tunggangan. Masa dulu orang kalau mau naik kuda, naik unta, tiba-tiba ada masalah. Mungkin sekarang mau naik motor, mau naik mobil, atau sampai pada tikus yang masuk ke dalam rumah. Dijadikan sebagai bahan introspeksi diri. Harusnya tikus gak masuk ke dalam rumah. Seperti itu bahasa. Orang beriman bertakwa akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada hal-hal yang kecil. Jadi saking mereka fahamnya ayat ini sampai mereka menganggap apapun yang mengganggu berarti sebabnya dosa. Harusnya tidak masuk tikus itu. Harusnya tidak gini dan gitu.
Seperti itulah gambarannya. Ini yang harus kita tanamkan. Ini yang kita ingin titik beratkan nih. Supaya jangan sampai kita bermain-main untuk menghilangkan keberkahan Allah SWT. Atau kita anggap remeh. Ya, sehingga membuka pintu-pintu pelanggaran. Ini penting sekali. Di dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 131 Allah juga berfirman, "Dzalika allam yaku rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun." Ya, yang artinya demikianlah. Ya, sesungguhnya Tuhanmu, hai Muhammad, tidak akan membinasakan satu negeri dengan zalim, sedang penduduknya dalam keadaan ya lengah atau belum tahu. Jadi bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan gambaran kepada kita tentang masalah ini. Dan kita harus pekah teman-teman sekalian ya. Dari semua peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai sebagian salafus salih. Itu kalau mereka lewat di sebuah tempat dan mereka mencium bau busuk saja. Kita misalnya lewat cium bau busuk saja. Sudah cukup mereka jadikan bahan introspeksi diri. Ada masalah apa ini? Segera istighfar kepada Allah. Dengar kisah Nabi Daud dalam Al-Quran bagaimana? Waktu Allah uji melemparkan bangkai di depan singgasananya beliau. Tanpa pakai tanya siapa yang lempar bangkai itu, kenapa ada di sini. Padahal waktu itu beliau seorang raja. Pertama introspeksi diri. Langsung beliau sujud dan tidak mau angkat kepalanya sampai Allah datangkan Jibril mengatakan itu adalah ujian saja datang kepadamu. Mereka jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Kita subhanallah kadang-kadang kelewatan sholat subuh misalnya berjamaah atau kelewatan sebuah jenis ibadah kita anggap biasa. Seakan-akan itu hanya hal yang biasa. Padahal sebenarnya Abdullah bin Umar mengatakan, radhiyallahu anhu, saya tahu kalau saya melakukan sebuah pelanggaran dosa kecil sudah cukup mengharamkan saya untuk sholat berjamaah subuh di masjid 1 bulan. Sampai mereka kadang-kadang menggantikan apa yang tertinggal dari ibadah itu dengan ibadah yang lainnya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, saya pernah tertinggal sholat subuh berjamaah sekali, maka saya bersedekah sekian ribu dirham. Umar bin Khattab pernah radhiyallahu anhu pernah membeli sebuah kebun kurma, lalu beliau datang dalam kebun itu karena ada mata air, rindam sekali, kemudian buahnya ranum. Beliau sampai luput sholat asar, lewat asar, nggak tahu waktunya. Ya. Selepas beliau keluar dari kebun, baru mau sholat asar, orang sudah bubar. Maka Umar mensedekahkan kebunnya itu di jalan Allah SWT sebagai tebusannya. Kita subhanallah kadang-kadang hanya tidak sholat, letaklah sholat hanya kena minumannya atau makanannya, atau hanya ngobrol sama sahabatnya, atau urusan bisnisnya, dia dianggap itu adalah biasa. Betul ujian dari Allah SWT. Coba pakai ini ya. Ada orang datang kepada Hasan Basri bilang begini, Anda mengatakan dan mengajarkan kepada umat, kalau orang buat maksiat akan diuji. Akan datang hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya selama ini tidak rasakan ada hukuman. Saya oke-oke saja gitu. Maka Hasan Basri mengatakan, kalau kau anggap hukuman Allah belum datang, kamu keliru. Bahkan kemungkinan besar hukuman Allah yang paling berat sudah datang padamu. Heran orang itu. Dia bilang, saya belum merasakan. Karena orang ini berpikir hukuman itu hanya selalu rasa sakit di badan saja. Maka Hasan Basri menanyakan, apakah selama kau buat maksiat ini, lalai dari Allah, kau bisa sholat malam? Dia bilang tidak. Apa kau bisa baca Quran? Dia bilang tidak. Apakah selama ini kau jadi rutin bakti sama orang tuamu? Tidak. Apakah kau bisa baca Quran? Tidak. Zikir? Tidak. Semua tidak. Kata Hasan Basri, itulah ujian yang paling berat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak mencintai seorang hamba, dia akan buat dirinya hamba itu lalai. Dan dalam hadis yang sahih yang lain kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah kalau cinta seorang hamba, Allah akan menggunakan dia. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Allah menggunakannya? Allah akan sibukkan dia dengan amal saleh yang dengannya Allah akan tutup hidupnya. Dan ini poin-poin betul-betul harus kita fahami. Dan peka teman-teman sekalian ya. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 126. Yang bunyinya, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun, dan mereka tidak juga bertaubat dan tidak mengambil pelajaran. Jadi harusnya kita peka itu, ada ujian-ujian datang ya. Sebagian salaf kalau datang kakinya kesentuh batu saja, innalillahi wa inna raji'un, mau keluar rumah tiba-tiba hujan, dia nggak bisa, janjinya bisa batal, innalillahi wa inna raji'un. Mereka luar biasa pekahnya, menganggap semua yang tidak disukai berarti ini ada urusannya dengan masalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Nah seperti itu. Antum kalau sudah bisa sampai pada level ini level
keimanan. Dan iman ini sudah dirasakan nikmat sekali kalau sudah sampai pada tingkat itu. Dan ini teman-teman sekarang harus dipupuk, harus dibiasakan. Tadi kita sudah bilang kaidahnya, iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah seperti itulah. Dan juga teman-teman sekalian, kita coba angkat bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dinukil oleh At-Tabari dalam tafsir beliau di jilid 17 halaman 478 bahwasanya pernah Abdullah bin Mas'ud datang ke atau tinggal lewat di Kufah. Kota Kufah ini salah satu kota di Irak. Dan pada saat itu ya terdengar suara guntur yang sangat keras. Maka beliau langsung menengadahkan wajahnya ke langit sambil mengatakan dengan suara keras agar orang dengar, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Tuhan kalian ya di atas sana menginginkan kalian segera bertobat kepadanya, maka segeralah kembali kepada Allah. Dalam riwayat lain Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu ya. Abdullah bin Mas'ud tadi itu ya terjadi gempa, maka beliau mengingatkan orang bahwasanya Tuhan kalian menginginkan kalian tobat ya sesegera mungkin sebelum datang siksaan yang lebih berat. Kalau itu tadi dimungkin oleh Tabari. Kalau perkataan tadi yang saya sampaikan itu adalah perkataan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dalam kitab Zadul Masir fi Ilmu Tafsir di jilid 2 halaman 486 waktu mendengarkan guntur beliau mengatakan innahu wa'idun syadidun di ahlil ard. Sesungguhnya ini peringatan yang sangat keras dan jelas juga tegas bagi semua penduduk bumi agar mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, kita coba lebih dalami masalah keimanan ini dan ketakwaan itu dengan kisah. Saya coba mencari kisah-kisah yang unik mungkin masih jarang orang dengar ya. Tapi mudah-mudahan saya saya yakin mungkin tidak asing bagi antum, tapi mungkin masih tidak terlalu sering diangkat. Kalau pernah dengar nama sahabat yang mulia ini Abdullah ibn Huzafah radhiyallahu anhu. Sayang sekali, mungkin di antara guru-guru yang mengajar kaum muslimin, kisah-kisah seperti ini tidak dijadikan sebagai kisah heroik, kisah yang harus selalu disampaikan agar bisa membakar keimanan kita. Abdullah bin Huzafah radhiyallahu anhu dari awal dia mengenal Islam, mencapai tingkat level iman yang tertinggi. Dengan cara mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi SAW, sahabat Nabi yang mulia. Nabi SAW pernah menugaskan dia untuk mengantar surat ke Kisra. Pada saat dia antar surat ke Kisra, dan dia jalan sendirian. Perjalanan waktu itu memakan antara 1 bulan setengah. Dia jalan sendiri, tidak ada pengawal. Ya. Naik, turun gunung, gurun pasir, sampai tiba di Kisra. Dan dia mengantarkan surat Nabi SAW. Dan Kisra itu marah. Kenapa? Karena memang suratnya Nabi SAW berisi Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dari Muhammad utusan Allah SAW kepada ya Kisra. Ya. Semoga keselamatan tercurahkan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Tapi rupanya pada saat itu Kisra marah. Karena dia anggap Nabi Muhammad SAW berada di bawah kekuasaannya. Dia anggap Jazirah Arab itu wilayah penjajahannya dia. Dan dia tidak terima itu. Maka dia langsung sobek surat itu. Tapi Abdullah bin Huzafah tetap aja tegar. Dia tidak takut. Dan dia sudah tahu. Dia bilang, akhir saya cuma bisa saya diusir atau saya akan dipenggal leher saya. Tapi yang penting saya sudah menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada masalah. Baik, itu satu kejadian. Tapi ini bukan yang saya ingin titip beratkan. Saya ingin titip beratkan kisah yang kedua. Ini di tahun 19 Hijriah. Kita tutup dengan ini, mungkin teman-teman yang dari Malang bisa sholat isya dulu habis ini. Kami sudah jamak tadi. Abdullah bin Huzafah radhiyallahu anhu ini, teman-teman sekalian, di tahun 19 Hijriah, beliau pernah diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam salah satu peperangan, memimpin pasukan, dan dia sama teman-temannya semuanya ditawan oleh Raja Romawi, pasukan Romawi. Dan mereka mencari tahu ya siapa saja yang ada dalam pasukan muslimin itu. Dan mereka menemukan ternyata yang masih ada hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Sahabat langsungnya adalah Abdullah radhiyallahu anhu. Maka mereka mengikatnya dan membawanya kepada Heraklius ya. Atau pada saat itu istilah bagi Kaisar Romawi. Dibawalah ke sana. Kemudian Abdullah pada saat didatangkan diikat. Diperhatikan mukanya oleh
Kisra atau Kaisar pada saat itu, bajunya yang usang, wajahnya yang pucat karena ditawan penuh debu, tawanan, tidak dikasih makan, memang ditahan beberapa hari, ya. Tapi dia lihat orang ini seperti santai saja. Maka Kaisar tidak ingin membunuhnya seperti umumnya tawanan-tawanan. Maka ditawarkan, dia mengatakan, siapa namamu? Abdullah. Baik, saya ingin menawarkan kepadamu, bagaimana kalau kau pindah ke Nasrani, masuk ke agamaku, kata Kaisar ini, dan saya akan berikan kau kedudukan di sini. Kasih jabatan, kerajaan, punya kedudukan, punya pendapatan, apa saja yang kau mau saya kasih. Maka kata Abdullah, waktu itu karena si Kaisar tidak bisa bahasa Arab, dia ada penterjemah. Maka kata Abdullah, sungguh ya, aku dalam beberapa asar tentang beliau ya, sungguh aku ya terbunuh berulang kali lebih aku sukai daripada penawaranmu itu. Bagaimana kalau kerajaanku ini, kerajaan Romawi saya bagi dua. Setengah buat kamu, setengah buat saya. Begitu kau mengaku Nasrani, sekarang saya akan kasih kamu langsung kedudukan itu. Maka dia mengatakan, saya tolak. Walaupun engkau memberikan semua kerajaan Arab dan Ajam kepadaku untuk meninggalkan agama ini, aku tidak akan tinggalkan. Kata Kaisar apa? Kalau gitu saya akan bunuh kamu. Dia bilang, lakukan apa yang kau inginkan. Disuruh ikat, ditaruh di tiang salib. Lalu kata Kaisar kepada para pemanahnya, jangan lukai dia. Tapi lempar anak panah di sekitar tangannya. Supaya dia takut saja. Dilempar, sambil dilempar panah tersebut, sambil ditawarkan kembali Nasrani. Tetap ditolak. Kaisar bilang, lempar di arah kakinya. Dilempar tapi tetap saya tidak mau. Hanya disuruh turun. Kemudian Kaisar menyuruh mendatangkan satu kuali besar. Isinya minyak yang sengaja dipanasi dengan api. Dipikul oleh banyak orang, ditaruh di atas api lalu mendidih. Kemudian dibawalah dua orang dari tawanan muslim. Dilempar ke dalam api panas itu. Baru masuk beberapa detik sudah keluar tinggal tulang-tulang saja karena panasnya minyak itu. Di depan mata dia. Kita bayangkan satu bejana besar dipanasin dengan api. Bejananya panas, minyaknya panas mendidih lalu dilempar dari kita ke situ. Ini ujian yang luar biasa. Maka diperlihatkan dua orang itu. Lalu Kaisar bilang, kalau kau tidak mau pindah Nasrani saya akan bunuh kau seperti dua temanmu itu. Kata Abdullah, silahkan lakukan. Digiringlah Abdullah menuju ke minyak itu. Pas dekat api Abdullah nangis. Kata prajuritnya, dia nangis. Kita lapor dulu kepada Kaisar. Dilapor. Wahai Kaisar, dia sudah nangis. Kata Kaisar, kembalikan ke saya. Mungkin sudah lunak hatinya. Begitu didatangkan, kata Kaisar, kenapa kau menangis? Dia bilang, saya menyesal karena saya cuma punya satu nyawa. Saya berharap punya nyawa sejumlah helai rambut saya. Semuanya dilempar ke minyak itu supaya semuanya mati di jalan Allah. Kaisar jadi putus asa, nggak tahu dia harus buat apa dengan orang ini. Mau dibunuh pun tidak ada masalah. Nangisnya hanya karena punya satu nyawa. Gitu kan? Itu luar biasa. Maka akhirnya Kaisar bingung, bagaimana caranya? Dia sudah malu dengan semua orang yang ada di sekitarnya. Karena dia sudah coba bunuh, nggak berhasil. Dia coba takut-takuti, nggak berhasil. Maka akhirnya Kaisar mengatakan apa? Begini saja. Apa kau mau untuk mencium kepalaku? Mencium kepala ini penghormatan gitu. Cium kepala saya akan bebaskan kamu. Abdullah sempat berpikir dalam beberapa asar dia katakan, saya mencium kepala musuh Allah ini, tapi kalau untuk saya bebas dan dia mau menerima syarat saya untuk bebaskan tawanan muslimin, saya akan terima. Lalu Abdullah mengatakan, bagaimana dengan tawanan muslimin, apa kau akan bebaskan juga? Kata Kaisar, iya, kalau kau cium kepala saya, kamu dan semua saya akan kasih. Maka akhirnya dia cium kepalanya Kaisar, lalu dibebaskan dia dengan tawanan muslimin, bahkan dikasih banyak sekali. Dalam beberapa riwayat dikasih sekian ratus kain baju kehormatan, dikasih sekian peti emas, banyak dia bawa pulang. Jadi seakan-akan dia ini membawa ghanimah, harta rampasan perang dari perbuatan dan sikapnya tadi. Sampai sebagian ulama menanggapi mengatakan bukan mustahil, Kaisar itu sebenarnya mungkin masuk Islam dan seperti keadaannya ya Najasyi yang menyembunyikan keislamannya. Karena tidak masuk akal dia menyelamatkan Abdullah dan dia berikan segala pemberian ini. Itu berarti kemungkinan ada sesuatu di situ. Tapi kasusnya adalah Abdullah ini pulang ke Madinah menceritakan kepada Umar bin Khattab, lalu Umar mengatakan apa? Sangat pantas untuk semua muslim mencium kepalanya Abdullah dan saya akan memulainya karena dia telah menjaga kemuliaan agama ini. Ini contoh keimanan.
Seseorang di antara kita di masa sekarang hanya takut meninggalkan pekerjaannya. Masih ada pekerjaan yang lain. Subhanallah, tidak mau tinggalkan. Lalu mau bicara masalah keimanan. Seseorang tidak mau meninggalkan komunitasnya. Ya, tidak mau memperbaiki rumah tangganya. Tidak mau ini dan itu hanya karena masalah ya dunianya. Dan dia dahulukan daripada keimanan. Bagaimana dia mau berharap bisa mendapatkan keberkahan yang sempurna? Nah, ini salah satu contoh saja. Kita langsung saja melanjutkan ke kisah yang berbeda. Walaupun tadi sebenarnya ada asar yang lain menyebutkan bahwasanya Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu pada saat beliau menolak untuk masuk ke agama Kristen setelah diikat di tiang salib, beliau dimasukkan ke dalam sebuah penjara, kemudian dibiarkan tidak makan sampai beberapa hari. Dan yang dihidangkan di penjaranya itu adalah babi dan juga minuman keras atau khamr. Dan ternyata beliau tetap juga tidak makan. Dan waktu dikeluarkan ditanya oleh Kaisar Romawi, kenapa kau tidak memakannya? Dia mengatakan sebenarnya agama saya sudah membolehkan saya makan karena mungkin saya akan mati kalau tidak makan. Tetapi saya tidak ingin memberikan celah untukmu menilai negatif terhadap agamaku. Barulah kemudian proses tadi, beliau dipancing untuk dimasukkan ke dalam minyak dan sampai akhir kisah yang sudah kita sampaikan.